誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Sesuai janji kita kemarin, pada video kali ini kami akan kembali membahas mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan pada chapter terbaru manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 244. Kami pun sudah merangkum beberapa hal menarik untuk kita diskusikan bersama. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung mulai aja pembahasannya. Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Di tengah ketegangan cerita yang terjadi pada chapter 244, lagi-lagi Chifuyu menunjukkan sifat konyolnya yang sangat menggemaskan. Terlihat Chifuyu yang dengan penuh rasa percaya diri dan dengan rasa penuh kebanggaan berkata kepada Takemichi serta teman-teman yang lain bahwa dirinya sanggup mengalahkan 10 orang lawannya seorang diri sebelum bertarung 1 lawan 1 melawan Mochizuku Kanji. Konyol banget bukan? Padahal saat ini mereka tahu bahwa geng Katomanji datang dengan membawa 500 anggota berandalan lain bersamanya. Kalaupun Chifuyu mampu mengalahkan 10 orang, hal tersebut sama sekali tidak merubah apapun. Takemichi dan geng Tokyo Manji generasi kedua masih harus berpikir bagaimana caranya mereka bisa mengalahkan 490 orang berandalan lainnya. Tidak peduli dalam kondisi setegang apapun, Chifuyu selalu berhasil memberikan positive vibes atau aura positif kepada semua orang yang ada di sekelilingnya. Begitu pula dengan Takemichi. Walaupun dia sadar jika perbedaan jumlah dalam pertempuran penentuan ini sangat signifikan sekali, yaitu 50 melawan 500, namun Takemichi sama sekali tidak gentar. Dengan santai Takemichi bahkan sempat berkata bahwa mereka semua sudah terbiasa bertarung dengan kondisi seperti ini. Intinya, entah kenapa pada chapter 244, Chifuyu dan Takemichi benar-benar terlihat sangat mirip sekali seperti Maiki dan Draken ketika mereka berdua masih memimpin geng Tokyo Manji bersama-sama. Tidak peduli skuad atau sebanyak apapun lawan yang mereka hadapi, Chifuyu dan Takemichi mampu mengendalikan emosi mereka, meningkatkan moral bertarung para anggota lainnya, dan di saat yang bersamaan mampu mengintimidasi semua lawan-lawannya. Hal ini dapat kita lihat dari ekspresi para anggota eksekutif Tenjiku lainnya, khususnya mereka yang sudah pernah dikalahkan oleh Takemichi dan geng Tokyo Manji generasi pertama. Di mana pada panel ini terlihat ekspresi para mantan anggota eksekutif Tenjiku seperti Ran, Rindo, Kakucho, Wakasa serta Benkei yang nampak khawatir, cemas, dan juga ketakutan. Sangat berbanding terbalik sekali dengan ekspresi seluruh anggota eksekutif dari geng Toman yang malah menunjukkan senyuman dan antusias di wajahnya. Seakan-akan mereka sangat percaya diri dan yakin jika kali ini mereka pasti bisa menang. Entah mereka masih trauma dengan Angry, atau karena mereka masih menaruh respect yang besar kepada Takemichi. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua. Dalam chapter terbaru kemarin, banyak sekali hubungan paralel antara chapter 244 dengan chapter-chapter sebelumnya. Namun kali ini Oji-san gak akan bahas hubungan paralel dengan arc Tenjiku ya, karena pembahasan mengenai Tenjiku akan masuk di video besok yang mengangkat sebuah tema pengkhianatan. Nah, kali ini Oji-san akan bahas hubungan paralel atau pengulangan waktu dari chapter 244 dengan chapter spesial volume ke-6 yang menceritakan tentang pertarungan pertama geng Tokyo Manji melawan geng Black Dragons generasi ke-9. Pertama, dalam chapter terbaru kemarin, Sanzu terlihat sangat arogan dan merasa paling kuat ketika menghadapi geng Tokyo Manji generasi kedua. Dia pun tanpa ragu berkali-kali menghina dan mengejek Takemichi dengan berkata bahwa geng Toman milik Takemichi hanya berisikan sekumpulan anak kecil dan juga para pecundang saja. Sanzu pun terlihat berkali-kali menertawai geng Tokyo Manji generasi kedua ini. Semua perkataan dan sikap dari Sanzu tersebut sangat mirip sekali dengan semua kalimat yang pernah diucapkan oleh Baginda Shion Madarame ketika dirinya berhadapan langsung melawan Maiki dan geng Toman generasi pertama yang baru saja dibentuk. Apalagi pada saat itu Maiki datang dengan membawa 6 orang anggota saja. Jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah anggota dari geng Black Dragons generasi ke-9 yang memiliki anggota puluhan bahkan ratusan orang berandalan. Selain semua di atas, masih ada keunikan lain yang muncul pada chapter 244, yaitu kemunculan kembali karakter lama yang merupakan musuh pertama dari Hanemiya Kazutora. Siapa lagi kalau bukan Baginda Junpei. Dialah orang pertama yang membuat Kazutora menjadi seorang berandalan yang kejam.
Dia jugalah orang yang membuat Kazutora menjadi incaran geng Black Dragons generasi ke-9. Hingga membuat Kazutora terpaksa harus bertarung sendirian melawan seluruh anggota geng Black Dragons generasi ke-9 yang mencoba mengejar dan juga menangkapnya. Nah, poin yang ingin Oji-san sampaikan adalah dengan dilibatkannya kembali tokoh lama dari geng Black Dragons generasi ke-9, ditambah hubungan paralel yang mengarah kepada geng Black Dragons, kami yakin jika pada pertempuran terakhir ini, geng Black Dragons generasi ke-11 akan kembali terlibat. Pasti ada alasan khusus kenapa Ken Wakui membuat Takemichi sangat mirip sekali dengan Shinichiro Sano. Serta pasti ada alasan khusus kenapa Ken Wakui membuat Takemichi sebagai presiden dari geng Black Dragons generasi ke-11. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai prediksi susunan pertarungan yang akan segera terjadi. Walaupun tidak disampaikan dengan jelas, namun berdasarkan panel terakhir dari chapter 244 ini, sebenarnya susunan pertarungan yang akan terjadi selanjutnya sudah bisa kita prediksi. Nah, supaya lebih mudah, Oji-san akan beri tanda pada panel terakhir ini. Berdasarkan garis-garis yang sudah Oji-san buat, maka bisa kita asumsikan bahwa susunan pertarungannya adalah sebagai berikut. Pertama, bisa kita lihat dari garis yang paling bawah, yaitu pertarungan antara Ran Haitani melawan Mitsuya Takashi. Selanjutnya yang kedua yaitu antara Rindo Haitani melawan karakter yang saat ini tidak terlihat sama sekali. Namun menurut kami, hanya ada dua orang yang mungkin akan bertarung melawan Rindo, yaitu antara Hakai Shiba ataupun Souta Kawata. Mengingat pada arc Tenjiku mereka berdualah yang menjadi lawan dari Rindo Haitani. Selanjutnya garis yang ketiga yaitu antara Mochizuku Kanji melawan Chifuyu Matsuno. Untuk pertarungan yang ketiga ini sudah positif ya, karena memang Chifuyu sendiri yang bilang bahwa dirinya akan kembali menantang bertarung Mochizuku Kanji demi bisa membalaskan dendam serta kekalahannya pada dua pertempuran sebelumnya. Yang pertama di stasiun kereta api dan yang kedua di dermaga tua pada saat perang melawan Tenjiku sedang berlangsung. Sedangkan untuk garis yang keempat, sudah pasti Kakucho yang akan menjadi lawan pertama dari Hanagaki Takemichi. Nah, mulai dari garis kelima sampai ketujuh ini, kita akan melihat pertarungan terbesar dari 3 orang anggota yang baru saja direkrut oleh Sano Manjiro ke dalam geng Kanto Manji. Yaitu garis kelima pertarungan antara Suji Hanma melawan Inui, garis keenam pertarungan antara Benkei melawan Kawaragi Senju, dan garis ketujuh yaitu pertarungan antara Smiley melawan Imaushi Wakasa. Di luar ke-14 nama di atas, sebenarnya masih banyak sekali karakter-karakter lain yang tidak terlihat atau dimunculkan pada halaman terakhir tersebut. Tidak jelas juga bagaimana nasib mereka dan siapa yang akan mereka lawan. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.